Tuhan tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Firman-Nya, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Menerima firman yang meneguhkan ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan yang ketiga. Persilakan duduk. Tiba saatnya kita membaca Alkitab, firman Tuhan yang sebagai pengantar khotbah diambil dari Ibrani, surat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di surga, Allah Bapa Sang Pencipta dan Sang Pemelihara seluruh ciptaan, Allah Bapa yang telah mengungkapkan cinta kasih abadi di dalam Yesus Kristus.
dan Allah Bapa yang tetap setia untuk tetap menjaga, memperlengkapi dan memberikan pertolongan di dalam Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan puji-pujian bagi-Mu, karena Engkau adalah Allah yang maha besar dan Allah yang patut dipuji senantiasa dalam setiap zaman, dalam setiap situasi. Untuk itulah Tuhan, secara khusus dalam kami diperkenankan mengingat dan memperingati hari peristiwa besar dalam sebahagian perjalanan kehidupan Kristus, yaitu hari kenaikannya ke surga. Hari ini Tuhan, kami diperkenankan untuk bisa merayakan bersama-sama seluruh umat Kristiani yang ada di tengah-tengah dunia ini dalam peringatan kebahagiaan, sukacita atas kenaikan Yesus ke surga. Ini adalah satu pengharapan bagi kami. Ini adalah satu tanda di mana Engkau mau menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, yang dari dulu sampai selama-lamanya, sehingga sampai saat ini juga kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan di dalam Kristus yang sudah naik ke surga itu. Kami menaikkan puji-pujian kami bagi-Mu ya Tuhan, dan sekaligus jadi kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh terus merasakan bagaimana kehidupan Yesus Kristus dalam kesempurnaannya sebagai anak Allah, kesempurnaannya sebagai Tuhan yang kami sembah, dan kiranya ini memberikan pengharapan juga bagi kami di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi, masa-masa sulit pada saat ini. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi renungan atau khotbah firman Tuhan untuk kita hari ini dalam peringatan kenaikan Yesus ke surga diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Markus 16 ayat 14 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita. Keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya tetap menyertai kita
sampai hari ini dan selama-lamanya. Saudara-saudara, kita masih menjalani hidup dalam fase penanganan pandemik COVID-19. Dan dalam fase ini juga kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Sudah berapa peristiwa besar peringatan hari raya gereja yang cukup, seharusnya perayaannya cukup besar, tapi kita mengalami situasi seperti ini dan tidak mungkin itu kita rayakan dalam bentuk satu pesta yang besar, tapi tidak mengurangi nilai. Walaupun tidak terwujud dalam sebuah pesta, tapi dalam penghayatan yang besar, dalam situasi seperti ini adalah suatu anugerah bagi kita. Ini akan menjadi catatan sejarah bagi gereja. Ini akan menjadi catatan sejarah bagi orang-orang percaya bahwa tahun 2019 perayaan-perayaan besar agama Kristen, perayaan-perayaan besar terkait dengan iman percaya kita rayakan dalam bentuk penghayatan. Tapi dalam suasana seperti ini, dalam konteks seperti ini, Tuhan mau memberikan yang terbesar makna dari perayaan gereja nih yang kita rayakan, khususnya hari ini. Tentunya unsur-unsur damai, sejahtera, sukacita itu tidak terlepas dari kita merayakan walaupun dalam konteks seperti ini. Karena itu hakikat kekristenan, hakikat gereja, bersukacitalah senantiasa. Dan tidak ada alasan bagi orang-orang percaya, bagi gereja tidak melakukan, tidak memperingati secara iman. Apakah itu dilakukan secara personal? Dan pada saat ini kita sedang beribadah di rumah-rumah. Karena peringatan peristiwa iman, peringatan peristiwa kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita peringati itu tidak ditentukan oleh besarnya sebuah pesta atau kecilnya sebuah pesta. Dan itu sudah tergambar dari kehidupan Yesus. Karena yang kita rayakan adalah sirkulasi, ya bukan sirkulasi ya, perjalanan kehidupan Kristus. Yang kita rayakan Natal, hari kelahiran. Yang kita rayakan Paskah, hari kebangkitan. Sebelumnya Jumat Agung, hari kematian. Dan hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Yang kita rayakan adalah Yesus Kristus itu. Dan dari awal Yesus pada saat kelahirannya, Dia sudah menggambarkan bukan dalam sebuah pesta besar. Sampai kematiannya di tempat yang hina, di tempat yang tragis, di tempat yang sangat-sangat menyedihkan. Baiklah, setiap kita boleh menghayati bahwa perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini juga adalah sebuah pesta keagungan Tuhan, di mana peristiwa ini baru kali pertama terjadi, bahwa dari aspek kemanusiaan Yesus dan dari aspek keilahian Yesus, Dia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bacaan kita tadi yang diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 6 ini mengingatkan kita. Karena tantangan untuk percaya akan
sebuah peristiwa yang terjadi pernah dialami oleh Yesus, itu sedang digugat sampai hari ini ya. Digugat oleh orang-orang yang anti Kristus, digugat oleh orang-orang yang tidak menerima Kristus. Apalagi orang yang menganggap bahwa kekristenan ini adalah satu agama persaingan yang dianggap saingan mereka. Selalu ada upaya-upaya untuk memberikan argumentasi bahwa peristiwa ini adalah peristiwa tidak benar. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang dikarang-karang. Ini adalah peristiwa yang dibuat-buat. Untuk itu, nats bacaan kita tadi mengingatkan supaya kita tetap kuat dalam iman kita. Iman percaya kita kepada Tuhan, sebab dengan pikiran mungkin kita tidak bisa menerima logika. Bagaimana seorang Yesus Kristus terangkat dan naik ke surga, siapa tahu? Siapa yang pernah dari sana untuk menyaksikan bahwa Yesus benar-benar ada di surga? Dan untuk itulah penulis surat Ibrani mengatakan bahwa iman yang dikasih oleh Tuhan, iman yang diberi oleh Tuhan, membuat kita percaya walaupun kita tidak melihat. Iman yang diberikan oleh Tuhan, keyakinan yang membutuhkan suara hati, bukan suara otak, bukan pikiran-pikiran. Harus mengakui dengan tulus bahwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah benar adanya. Dengan iman Habil, ia memberikan persembahannya yang benar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, peran iman ini cukup dibutuhkan. Dan kita harus terus menghidupkan iman kita, mengembangkan iman percaya kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang kita peringati hari ini, yang kita rayakan hari ini, menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang memerintah bersama-sama Allah. Dan kita sangat yakin, kesaksian Alkitab mengatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ini juga sering digugat ini. Dalam kemuliaannya ia memerintah dan memelihara seluruh ciptaan. Ini menjadi bukti kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, bahwa Yesus Kristus adalah Raja Penyelamat. Dan ini seperti yang saya katakan tadi membutuhkan iman untuk meyakininya. Peristiwa itu juga menandai selesainya tahap karya Yesus di dunia. Umur Yesus 33 tahun, terakhir Yesus 3 tahun terakhir hidupnya, di sanalah dia menyatakan pelayanan kesempurnaannya sebagai Tuhan dengan melakukan berbagai-bagai kuasa ilahi dalam pekerjaan pelayanannya. Walaupun hari kenaikan Yesus ke surga sebagai tahap akhir selesainya karya Yesus di dunia, namun misinya tidak pernah berhenti. Misi Kristus tidak pernah berhenti, dilanjutkan oleh para pengikutnya. Apa buktinya? 2000 tahun sudah berjalan. Yesus naik ke surga, dan puji Tuhan, hari ini kita ada. Bukan oleh karena kehebatan kita, tapi ini adalah anugerah dari misi Kristus 2000 tahun lalu. Dan membuat kita hari ini menjadi orang-orang yang percaya, menjadi orang-orang yang merayakan kenaikan Yesus ke surga. Puji Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Yesus, diperintahkan Yesus kepada para murid, itu benar-benar sebuah kebenaran. Itu benar-benar sebuah fakta bahwa pekerjaan Yesus belum berhenti. Misi Kristus, keselamatan Kristus tidak berhenti. Dan tentunya ini mengingatkan kita juga bahwa janganlah kita berhenti untuk mengabarkan, menyampaikan misi Kristus sepanjang hidup kita sebagai orang yang percaya, yang sudah menerima misi Kristus itu. Di tangan para muridlah
Injil diberitakan ke penjuru dunia dan ke segala makhluk. Mereka adalah saksi-saksi Kristus. Sebelum Yesus naik ke surga ada 40 hari, Yesus bersama muridnya setelah kebangkitannya. Jadi setelah Yesus bangkit, kita ingat Paskah 12 April lalu, dan hari ini adalah hari ke-40 setelah Yesus bangkit. Dan waktu itu dipergunakan Yesus untuk mengingatkan dan menguatkan mereka untuk melanjutkan pemberitaan kabar baik, pemberitaan kabar sukacita, kabar keselamatan. Ia memberikan mandat Injil kepada para pengikutnya untuk menyerukan pertobatan. Tak hanya itu, mereka diberi kuasa untuk melakukan perkara-perkara besar seperti mengusir roh jahat, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Semua tanda yang menyertai pelayanan mereka membuktikan bahwa kuasa Yesus ada bersama orang percaya. Jemaat Tuhan, sungguh luar biasa harus kita memahami sejauh mana hubungan kita dengan Kristus. Pasti para murid, dia hidup dalam keraguan-raguan pada saat Yesus mau menyatakan dia akan naik ke surga. Seakan-akan mereka pasti merasakan akan kehilangan power, kehilangan kekuatan, kehilangan sosok yang selama ini mendampingi mereka. Dan 40 hari itu dipakai Yesus untuk mengingatkan dan menguatkan para murid. Sampai dia menjanjikan satu saat akan datang Roh Kudus, Parakletos, roh yang memberikan pertolongan. Tentunya keraguan-raguan ini sangat wajar terjadi dalam kehidupan para murid. Kesaksian Markus dalam teks khotbah kita hari ini, kita lihat perbedaannya antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyaksikan karena kebangkitan Yesus sampai Yesus naik ke surga, dan kesaksian Markus ini dituliskannya dalam satu perikop. Kalau yang lain mungkin menuliskannya dengan perikop-perikop yang terpisah sesuai dengan cara pandang mereka masing-masing. Intinya adalah sama, bahwa Yesus yang mereka beritakan itu adalah Yesus yang bangkit, dan Yesus yang mereka beritakan itu adalah Yesus yang naik ke surga. Dan kesaksian Markus dimulai dengan peristiwa setelah bangkit Yesus, dan Yesus melihat bahwa di tengah kehidupan para murid juga masih ada yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Itu ayat 14 dikatakan, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, mengingatkan kita, berapa puluh tahun kita sudah mengimani Yesus Kristus dalam hidup kita, dan jangan sempat kita tidak meyakini apa yang sudah disaksikan dalam Alkitab tentang kebangkitannya, tentang kenaikan Yesus ke surga. Ternyata ada juga yang degil hatinya, yang tidak percaya atas apa yang diberitakan teman-temannya yang sudah menyaksikan kebangkitan Kristus. Dan ayat yang ke-15, setelah pengantar ayat 14, langsung Yesus memberikan satu mandat, satu pesan. Satu pesan, ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudara yang kekasihi dalam Yesus Kristus, kalau di Matius 28 ayat 19 sampai 20, saya pikir ini sejajar, tapi lebih panjang yang dikatakan oleh Matius. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sedangkan Markus 16 ayat 15 sangat singkat. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia,
beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Markus menuliskan tentang amanat agung ini dengan versi lain yang lebih luas, bahwa pemberitaan Injil dialamatkan kepada seluruh makhluk, yang artinya ladang yang membutuhkan pewartaan kabar gembira dan kesaksian iman kita adalah sangat luas. Itu harus diberitakan di tengah-tengah keluarga, di lingkungan kerja, di masyarakat, di tengah-tengah hubungan relasi antar manusia, di dalam struktur dan sistem sosial, serta keutuhan alam ciptaan. Markus membuat satu statement di mana Yesus mau mengajak, memberikan mandat, memberikan pesan kepada para murid supaya berita Injil, berita keselamatan itu disampaikan kepada semua makhluk. Kalau Matius, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, seakan-akan hanya manusia semata. Tapi Markus lebih luas dari itu, kepada seluruh bangsa dan kepada seluruh ciptaan. Kita tahu ya, satu Bapak Gereja atau Santo siapa saya lupa, yang dia bisa berkhotbah kepada binatang, dia bisa berkhotbah kepada tumbuh-tumbuhan, dan semua ciptaan Tuhan disampaikan kabar keselamatan itu. Markus menuliskan tentang amanat agung ini, ya tentunya membuat satu pengertian atau pemahaman kepada kita adalah tugas untuk gereja. Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 ini sering kita katakan Great Commission atau amanat agung. Dan sebenarnya dalam apa yang sudah dikatakan Yesus dalam tugas panggilan orang percaya, ada satu lagi great, yaitu Great Amendment. Dan kedua great ini, Great Commission dan Great Commandment, ini sangat berhubungan. Kalau Great Commission itu adalah amanat atau pesan atau mandat untuk memberitakan Injil, tapi Great Commandment ini prakteknya menjadi perintah agung, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi dua great ini, dua perintah atau dua amanat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini saling berhubungan. Kita tidak akan mungkin pernah menyampaikan kabar baik tanpa kita melakukan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Ini menjadi catatan penting bagi kita, bahwa sebelum Yesus naik ke surga, ada satu perintah, ada satu amanat yang harus gereja lakukan sampai hari ini, yaitu jangan berhenti, teruslah mengabarkan kabar baik. Tugas ataupun kewajiban atau tugas-tugas khusus yang diamanatkan oleh Yesus kepada gereja sampai hari ini, yaitu pertama, gereja memiliki tugas memberitakan Injil. Tugas segenap orang Kristen adalah menjadi pembawa berita mengenai Yesus. Dan ini bisa jadi catatan juga, selama gereja tidak mengabarkan Injil, itu bukan gereja. Baik secara institusi maupun secara personal. Di tengah-tengah situasi apapun, Yesus harus diberitakan. Allah memberikan kesempatan kepada manusia sebagai mitranya dalam misi keselamatan umat manusia. Jadi puji Tuhan. Jadi kalau kita semua hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua, diaken, emeritus atau apapun namanya, jangan berbangga dulu kalau itu hanya sekedar nama. Dan kalau kita tidak pernah memberitakan Injil, itu tidak mempunyai arti apa-apa. Dan ini menjadi tugas setiap orang percaya, karena kita ini adalah imamat am, orang yang percaya. Benar, dalam tugas-tugas khusus pelayanan gereja ada jabatan-jabatan tertentu yang dibutuhkan.
Tapi untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik, mengabarkan kabar tentang Yesus naik ke surga, itu adalah kewajiban semua orang percaya. Semua keluarga-keluarga orang Kristen nyatakan kepada dunia ini bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sudah naik ke surga. Di tengah-tengah keluarga yang kita sedang hadapi hari ini, kalau ada pembantu-pembantu kita, kalau ada asisten rumah tangga kita yang tidak seagama, tidak seiman dengan kita, apakah itu tidak kesempatan untuk memberikan misi cinta kasih Kristus kepadanya, bukan untuk menarik mereka menjadi Kristen? Tapi terserah kalau mereka dikuasai oleh Roh Kudus dan menarik baginya untuk mengikut Kristus, itu cerita lain. Tugas kita adalah menyampaikan kabar baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu yang diharapkan oleh Yesus kepada para murid. Yang kedua, gereja memiliki tugas menyembuhkan, yaitu mempunyai kepedulian. Dalam situasi sesulit apapun, gereja diberikan mandat, diberikan tugas untuk melakukan penyembuhan. Ini pandemik COVID-19 adalah kesempatan gereja juga untuk melakukan penyembuhan, untuk melakukan healing. Pada saat orang ada dituduh terkena COVID, wah itu informasinya, stigma yang berkembang, jangan dekati mereka. Begitu menyedihkan, semalam ada Pertua Emeritus kita meninggal. Dan kalau kita saksikan acara penguburannya, aduh, hampir seperti tidak manusiawi lagi. Pendeta jarak 100 meter melakukan, membacakan liturgi dan menaburkan tanah, bukan ke kuburannya. Dan keluarga tidak bisa mendekat. Stigma-stigma hari ini, gereja jangan membuat orang bertambah sakit. Kalau ada orang yang sakit, kalau ada orang yang distigmatisasi atau dituduh atau dicap, gereja harus hadir untuk memberikan dorongan, dukungan baginya, memberikan pengharapan. Dan yang ketiga, gereja memiliki sumber kuasa untuk menghadapi kehidupan. Allah tidak pernah membiarkan umatnya berjuang sendiri di tengah-tengah dunia dalam pewartaan Injil Kristus. Ia senantiasa mendampingi dan menyertai umatnya. Allah mengutus dan memperlengkapi umatnya dengan kuasanya. Walaupun Markus mengatakan, ya kalau minum racun pun enggak mati, kalau megang ular pun enggak disakiti. Itu pengertian Yesus memberikan satu penguatan bahwa racun-racun dunia ini, kuasa-kuasa kejahatan dunia ini tidak akan mampu mengalahkan kuasa Kristus. Bukan artinya untuk kita melakukan, ya kita minum racun ya dengan sengaja pasti mati, pasti. Tapi Yesus mau mengatakan bahwa pada saat gereja, pada saat orang Kristen diracuni, pada saat orang-orang Kristen menghadapi kuasa-kuasa yang lain, kuasa-kuasa setan, ada satu kuasa, kuasa gereja, kuasa pemimpin, kuasa gereja yang selalu menyertai, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jadi gereja punya kuasa. Kuasanya bukan sama dengan dunia ini. Untuk itu tidak perlu mencari kekuasaan di gereja. Yang ada adalah kuasa Kristus di tengah-tengah gereja. Pada saat Yesus memberi amanat atau perintah, ada janji penyertaan yang disampaikannya. Ada janji penyertaan yang disampaikannya. Dengan kata lain, tidak ada perintah yang tidak disertai dengan janji. Itu Tuhan kita, itu harus kita pahami ya. Walaupun Yesus naik ke surga, dia tidak semata-mata meninggalkan begitu saja para muridnya. Yesus juga tahu, pasti mereka merasakan seperti anak yatim piatu. Tapi dalam liturgi kita tadi dijelaskan bahwa kamu tidak akan ditinggalkan. Kamu lai tadingkan bagi anak melumang. Kamu tidak akan ditinggalkan seperti anak-anak yatim piatu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
walaupun Yesus naik ke surga, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Memberikan perintah, bukan perintah kosong, bukan perintah tanpa jaminan. Dia memberikan perintah disertai dengan janji. Yesus memberikan janji penyertaan agar para murid tidak ragu-ragu dalam menjalankan misi. Karena dengan keraguan, misi tidak akan pernah tercapai. Jadi kalau ragu-ragu, gak usah bermisilah. Karena misi tidak akan tercapai oleh keraguan-raguan. Peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga, di samping menegaskan kita untuk terus memberitakan Injil, dan ini mengingatkan kita ya, jangan pernah menjadi penghambat pemberitaan. Udah tidak menginjil, udah tidak memberitakan, kita pula jadi penghambat untuk tidak sampai berita itu kepada orang lain. Justru kita pula jadi batu antukan. Tidak kelihatan Yesus. Tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar oleh orang lain tentang kenaikan Yesus ke surga. Hari ini juga perayaan ini memberi pengharapan akan kebenaran janjinya untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Itu iman percaya kita. Bahwa Yesus naik ke surga, Dia mempersiapkan tempat untuk orang-orang yang percaya. Jadi tempat akhir kita bukan di kuburan. Dengan mempersiapkan khotbah ini, saya agak terhibur sedikit. Karena menyaksikan acara penguburan pertua emeritus kita kemarin. Dibungkus dan tidak diperkenankan mendekat. Orang-orang tertentu saja yang bisa memasukkan kuburan. Kuburannya juga terlalu jauh. Ini kuburannya sekarang kan di Medan, di samping kebun binatang. Tidak lagi di kuburan yang biasa. Hampir-hampir diperlakukan tidak manusiawi. Tapi bukan itu tempat akhir. Bukan kuburan tempat akhir. Tempat akhir kita adalah dalam keabadian bersama Kristus di surga, di mana Dia telah mempersiapkan tempat bagi kita. Untuk itu saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masa sulit ini, dengan kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, memberikan harapan baru bagi kita. Bahwa Tuhan yang kita yakini, Yesus yang kita yakini itu adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia memberikan perintah, Dia menugaskan kita untuk memberitakan Injil. Sekaligus Dia memberikan jaminan bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya kepada Kristus untuk menikmati penyertaannya dalam kehidupan kita. Dalam masa atasi pandemi COVID ini juga, kita terus menyampaikan harapan baru kita kepada Tuhan. Kalau dunia ini, kalau pemerintah kita mengatakan ini adalah masa new normal, normal baru, bayangkan. Apakah normal menurut kita hidup ini seperti sekarang ini? Yang normal biasanya ada kebaktian bersama, itu normal. Tapi Pak Jokowi mengatakan ini new normal, normal baru. Apa itu normal baru? Ya hidup sesuai dengan keadaan sekarang. Dibatasi hanya 10 orang bisa berkumpul. Untung kita belum masuk ke PSBB. Tapi biarlah situasi ini seperti yang dikatakan pada awal tadi, bahwa makna terbesar perayaan kenaikan Yesus ke surga adalah bagaimana kita menghayatinya dalam situasi sulit ini dengan merasakan cinta kasih Tuhan yang besar. Mungkin sebelumnya kita merayakan dengan besar, tapi menikmati sedikit makna dari apa yang kita peringati. Biarlah hari ini dengan suasana seperti ini, dengan sekecil perayaan yang kita rayakan hari ini, kita mendapatkan makna yang besar, penghayatan yang besar akan cinta kasih Tuhan yang sudah mempersiapkan tempat abadi kita untuk hidup bersama-sama di surga pada akhirnya nanti.
Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas firman yang telah kami dengar, di mana Markus atas iman percayanya menyaksikan bagaimana Yesus naik ke surga, dan sebelumnya Yesus mengingatkan para murid dan memberikan tugas, perintah untuk dijalankan. Walaupun Yesus sudah naik ke surga, misi keselamatannya tidak berhenti, tapi dilanjutkan oleh para murid. Dan puji Tuhan, sampai hari ini kami bisa menerima dan hidup dalam firman, dalam pemberitaan keselamatan yang sudah sampai kepada kami. Dan tiba saatnya kami juga harus memberitakan berita keselamatan, berita Yesus Kristus untuk orang-orang yang belum mendengarkan tentang keselamatan dari Yesus Kristus. Pakailah kami ya Tuhan untuk mengembangkan misi Kristus, agar kami juga bisa memberitakan Injil dalam talenta yang telah Engkau berikan bagi kami. Berkatilah gerejamu, karena kami sangat yakin, seperti yang disaksikan Markus, bahwa Yesus memberikan perintah dan sekaligus memberikan jaminan penyertaan kepada gereja. Untuk itu Tuhan, kuasailah kami, supaya kami terus memberitakan Injil-Mu. Dan Tuhan, dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga, kami juga merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kami dan mempersiapkan kami untuk memperoleh, untuk menikmati kehidupan abadi di kerajaan-Mu ya Tuhan, di surga yang telah Engkau siapkan, di mana Yesus sudah bersama-sama Engkau di sana. Berkati firman-Mu, berkatilah kami anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah sama-sama kita bangkit berdiri. Marilah kita naikkan, kita angkat pengakuan iman rasuli kita bersama-sama orang percaya di seluruh dunia ini. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, dan tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita ialah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berterima kasih Yesus.
Marilah kita berdoa. Tuhan, atas anugerah-Mu yang tak pernah berhenti, yang telah kami terima, kami mensyukuri pemberian-Mu ya Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur anak-anak-Mu telah memberikan persembahan ucapan syukurnya bagi-Mu. Terimalah dan berkatilah persembahan ini. Dan kiranya persembahan ini juga bisa menjadi alat pelayanan untuk mewartakan berita sukacita, menyampaikan kabar baik melalui berbagai kegiatan pelayanan gereja-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu yang mempersembahkan persembahannya bagi-Mu, sehingga anak-anak-Mu juga bisa merasakan cinta kasih Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Dalam pekerjaannya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan, dan dalam kehidupan mereka, kehidupan anak-anak-Mu, semakin dirasakan bagaimana Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan anak-anak yang percaya, yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini dalam perayaan peringatan kenaikan Yesus ke surga, kami mau mensyukuri anugerah iman yang telah Engkau berikan bagi kami. Untuk itu kuatkanlah iman percaya kami, supaya dalam kehidupan kami senantiasa mempercayai karya-karya agung Tuhan dalam kehidupan Yesus Kristus sepenuhnya, dari kelahiran sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Biarlah kehidupan Kristus sebagaimana pernyataan khusus-Mu yang mau Engkau sampaikan kepada dunia ini, bahwa keselamatan hanya ada padamu. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah iman percaya kami dan gereja-Mu, khususnya GBKP, untuk terus memberitakan karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus itu bagi setiap orang, melalui program-program kerja kami, melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh setiap jemaat-jemaat-Mu, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi. Begitu juga Tuhan majelis-majelis yang ada, klasis, modramen, unit-unit pelayanan. Ya Tuhan, tolonglah kami, agar kami menjadi gereja yang menjadi kawan sekerja Allah, membawa rahmat bagi dunia ini, khususnya di tengah-tengah situasi sulit ini. Tuhan, berikanlah tetap pertolongan-Mu bagi kami, bagi gereja-Mu, sehingga kami terus tidak berhenti untuk mewartakan kabar baik. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kiranya dalam peringatan kenaikan Yesus ke surga, yang menjamini kami juga, di mana Tuhan menyediakan tempat bagi orang percaya, tempat untuk menerima kehidupan kekal, kehidupan abadi bersama Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan atas peringatan ini yang membuat kami lebih tangguh, lebih yakin bahwa masa-masa sulit ini juga Tuhan akan membebaskan kami. Tuhan akan memberikan tempat bagi kami untuk menikmati anugerah-Mu. Selagi kami hidup di dunia ini juga, kami sangat yakin Tuhan menyertai kami. Bapa di surga, khususnya kami mau berdoa juga buat majelis jemaat GBKP 3 Baru, anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, KKR, Permata, Moria, Mamre, Zaitun, dan semua anak-anak Tuhan yang telah Engkau pilih secara khusus menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi pertua, diaken, emeritus, dan pendeta kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan anugerah bagi mereka untuk terus bersemangat dalam pewartaan Injil, bersemangat dalam menjaga, memelihara kesatuan jemaat, untuk kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat situasi sulit ini, agar Tuhan memberikan satu pembebasan bagi dunia ini, bagi bangsa-bangsa yang mengalami peristiwa ini, khususnya bangsa Indonesia. Berkati pemerintah kami Tuhan,
Pemerintah pusat, Bapak Presiden kami bersama jajarannya, Gubernur Sumatera Utara, dan Bapak Bupati, Wakil Bupati Tanah Karo semalam ini, bersama jajarannya, agar mereka berhikmat untuk terus Tuhan berusaha mengatasi pandemik ini. Tolonglah pemerintah kami Tuhan dalam keseriusannya, dan khususnya juga kami berdoa buat para medis, ilmuwan yang terus mencoba menemukan vaksin. Karena tanpa vaksin, maka penyebaran virus ini tidak mudah untuk dihentikan. Untuk itu Tuhan, tolonglah, berikanlah penemuan-penemuan baru, hikmat kepada seluruh orang-orang yang peduli terhadap situasi ini. Dan bagi kami, biarlah kami dalam kemampuan yang terbatas bisa menjalani kehidupan keseharian kami, ikut mengambil bagian dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, yang telah Engkau panggil salah satu keluarga, mungkin oleh karena penyakit dan mungkin oleh karena virus ini. Tuhan, kuatkanlah keluarga, berikanlah penghiburan untuk memberikan damai sejahtera dalam kedukaan mereka. Tolonglah kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu hanya berserah kepadamu. Tidak ada kemampuan kami, tidak ada kekuatan kami, tapi yang kami andalkan adalah cinta kasih Tuhan tetap menyertai kami. Inilah doa kami ya Tuhan, berkatilah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah sama-sama kita bangkit berdiri, kita ucapkan tekad kita secara responsoria. Saudara-saudari, Tuhan Yesus telah menyempurnakan pekerjaannya di dunia ini, dan Dia telah mempersiapkan tempat bagi kita. Aku tidak takut dan bimbang, karena Tuhan telah menjamin hidupku. Tuhan telah menggenapi janjinya, bahwa Dia tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Aku memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kuserahkan hidupku dengan mengikuti dan meneladani-Mu. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan menyertai orang yang melakukan firman-Nya. Untuk itu mari kita puji Dia dengan bernyanyi dari kitab Neden nomor 295 ayat 1 dan yang kedua.